Pada masa praksara, manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Kecenderungan ini didorong oleh kebutuhan mencari makan. Manusia saat itu juga sangat bergantung pada kondisi alam karena kemampuan mereka dalam segala hal masih terbatas. Oleh karenanya, manusia hidup secara berkelompok agar lebih mudah mendapatkan makanan. Pada masa berburu dan meramu, perburuan dilakukan oleh anggota kelompok laki-laki yang hasilnya dibagi bersama. Perburuan dilakukan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Alat-alat tersebut digunakan untuk membuat tombak atau jebakan yang dipasang pada lubang-lubang yang telah disediakan. Sedangkan anggota kelompok perempuan bertugas mengumpulkan makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Meski tidak membutuhkan banyak tenaga seperti halnya berburu, peran kelompok perempuan sangat penting dalam memilih tumbuhan yang aman dimakan. Selain itu, hidup berkelompok merupakan upaya yang dilakukan manusia purba dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada awal kemunculannya, manusia menghadapi banyak ancaman yang utamanya datang dari binatang liar yang diburunya dan bencana alam sekitarnya. Kebudayaan Pacintan adalah kebudayaan manusia purba Pithecanthropus erectus yang menghuni lapisan tengah dari Pleistosen. Alat-alat batu dari Pacintan ini ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1935 di Sungai Baksoko, Desa Punung, Pacintan, Jawa Timur. Bentuk dari alat-alat batu yang ditemukan masih sangat sederhana dan kasar. Kemungkinan alat-alat tersebut digunakan untuk menusuk dan menggali tanah. Para ahli berpendapat bahwa penemuan alat batu di Pacintan disebut dengan kapak genggam. Selain itu, para ilmuwan menyebut alat-alat Pacintan sebagai chopper atau alat peneta. Peninggalan kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong dan Sidorejo, daerah Ngawi, Jawa Timur. Kebudayaan ini dilakukan manusia purba Homo soloensis dan Homo wajakensis. Peninggalan yang ditemukan di Ngandong berupa kapak-kapak genggam dari batu dan serpihan alat-alat kecil. Di samping itu, pada kebudayaan Ngandong juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk hewan. Kebudayaan Dongson merupakan sebutan untuk kebudayaan zaman perunggu di kawasan Asia Tenggara. Nama Dongson sendiri diambil dari sebuah wilayah di lembah Song Hong di Vietnam. Dalam buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia 1981 karya R. Sukmono, Dongson merupakan nama tempat penelitian kebudayaan logam prasejarah pertama di lembah Song Hong. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dongson merupakan pusat dari kebudayaan zaman perunggu Asia Tenggara pada masa itu. Kebudayaan Dongson menghasilkan benda-benda yang terbuat dari perunggu. Bangsa pendukung dari kebudayaan Dongson adalah bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Pada perkembangannya, bangsa Deutero Melayu menyebarkan kebudayaan zaman perunggu hingga ke seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebudayaan Bason Hoabin merupakan kebudayaan zaman prasejarah yang berpusat di Indochina dan berpengaruh pada perkembangan manusia purba di Indonesia. Bason Hoabin digunakan untuk menunjukkan tempat pembuatan kapak dan alat-alat yang terbuat dari batu, yang mana salah satu sisi dari batu dipangkas dan disesuaikan tergantung kegunaannya. Kebudayaan ini dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan zaman batu di Asia Tenggara dan Indochina. Adapun pendukung dari kebudayaan Bason Hoabin adalah manusia dari ras Melanosoid. Istilah Bason Hoabin digunakan sejak 1920-an oleh Madeleine Colany yang merupakan ahli praaksara dari Prancis. Penamaan ini diambil dari tempat asal kebudayaannya, yakni daerah pegunungan di Vietnam yang bernama Bason dan Hoabin. Teknik aci repair 2 adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus tanah liat. Langkah pertama teknik ini adalah membuat model barangnya dengan memanfaatkan lilin. Setelah itu, lilin akan dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakannya. Tanah liat yang telah dilubangin pada sisi atasnya lalu dibakar supaya keras.
Fungsi lubang tersebut adalah sebagai jalan keluar dari lilin yang mencair dalam proses pembakaran. Setelah cetakan jadi, logam yang telah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga mengeras. Untuk mengambil peralatan logam yang telah selesai dicetak, cetakan akan dipecahkan atau dihancurkan. Teknik bivave atau stangkup adalah teknik cetak logam menggunakan cetakan yang terbuat dari batu. Adapun batu tersebut direkatkan atau diikat dengan menggunakan tali pada kedua sisinya. Setelah direkatkan dan diikat, lelehan dari perunggu atau jenis logam lainnya dimasukkan ke dalam cetakan melalui lubang yang ada di bagian atas cetakan. Berdasarkan teori Out of Africa, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya pernah tinggal di wilayah-wilayah Afrika, kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Bukan hanya itu, menurut teori Out of Africa, nenek moyang yang berasal dari Afrika bukan hanya nenek moyang bangsa Indonesia saja, tetapi nenek moyang dari bangsa-bangsa Asia lainnya juga dipercaya berasal dari Afrika. Tanduk Afrika atau kawasan timur Afrika yang saat ini menjadi beberapa bagian negara seperti Ethiopia, Somalia, dan Djibouti merupakan wilayah terbanyak yang menjadi tempat tinggal nenek moyang bangsa Indonesia terdahulu. Identitas dianggap sebagai migran pertama di Nusantara, mendahului kedatangan Proto dan Neutro Melayu. Asalnya berasal dari Ceylon, Sri Lanka yang menyebar ke Asia Tenggara lalu tiba di Indonesia. Ciri fisiknya mirip seperti Austromelanozoid, berkulit coklat atau hitam, berambut keriting seperti tindangan tinggi rata-rata pria aprox 155 cm. Budaya awalnya hidup dengan budaya Mesolitik, contoh kapak genggam di Sumatera. Keturunan di Indonesia termasuk suku Kubu Sumatera, Lubu, Talang, Mamak, dan Toala Sulawesi. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Dasar teori ini diperkuat dengan adanya hasil kebudayaan berupa kapak. Teori ini juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama karena menggunakan bahasa Campa. Selain itu, menurut teori ini juga diperkuat dengan sebaran nenek moyang yang dibedakan menjadi dua gelombang, yaitu ras Proto Melayu dan juga ras Neutro Melayu. Proto Melayu adalah nenek moyang awal bangsa Indonesia yang tiba sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Mereka datang melalui dua jalur utama, jalur barat dan jalur timur. Mereka membawa kebudayaan Neolitikum, zaman batu baru ke Nusantara. Ciri khas dan fisik mereka adalah berkulit sawo matang, rambut lurus, dan bermata sipit. Suku-suku seperti Toraja, Dayak, dan Sasak adalah keturunan mereka. Peninggalan budaya terpenting mereka adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, dan Bali. Neutro Melayu muda adalah ras Austronesia dari Yunan, Tiongkok Selatan yang tiba di Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi melalui jalur barat. Mereka membawa kebudayaan logam dongson yang lebih maju dari Proto Melayu dan juga meninggalkan berupa kara dan kapak sorong. Mereka mahir sebagai petani dan juga pelaut handal yang mengenal astronomi. Keturunan mereka saat ini di Indonesia meliputi suku-suku besar seperti Jawa, Bugis, Sunda, dan Bali. Ciri fisik mereka ditandai dengan rambut hitam lurus, kulit sawo matang. Peninggalan megalitikum mereka yang terkenal mencakup manhir dan punden berundak. Dalam teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara sendiri. Hal ini didasari dengan adanya pemahaman bahwa masyarakat Nusantara yang ada memiliki kebudayaan yang tinggi sejak dulu. Sedangkan mengenai permasalahan kesamaan kebahasaan dengan wilayah lainnya, menurut teori ini dianggap sebagai kebetulan. Hal tersebut dikarenakan mobilitas masyarakat Nusantara yang tinggi. Penemuan berbagai fosil manusia purba seperti Homo wajakensis serta Homo saulensis di Indonesia sendiri menjadi salah satu bukti bahwa keturunan tertua manusia berasal dari Nusantara. Ada ras asli Indonesia bagian timur berciri kulit hitam, nama melanozoid berasal dari kata Yunani melano gelap dan zoid penampilan. Ras ini merupakan subras negroid yang mereka datang dari Indonesia, mereka datang ke Indonesia.
Pada tahun 70.000 sebelum Masehi, sekitar zaman es bermigrasi dari Asia ke Oseania, khususnya Papua dan Australia. Sekitar 70% ras Melanosoid di Indonesia mendiami Papua, sisanya di wilayah lain seperti Maluku. Ras ini juga bercampur dengan ras Melayu, membentuk keturunan Melanosoid Melayu yang banyak tersebar di NTT dan Maluku. Ciri-cirinya meliputi kulit gelap, rambut keriting dan gelap, bibir tebar, postur tegap, hidung lebar, dan tinggi sekitar 160-170 cm. Dalam budaya, mereka sering menggunakan kapak genggam untuk memotong dan memburu. Menurut teori Out of Taiwan, tidak adanya pola genetik yang sama antara kelompok manusia Indonesia dengan manusia yang berada di dataran Tiongkok. Dari hasil penelitian terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 suku terungkap bahwa orang-orang Indonesia memiliki kecocokan dengan bangsa Austronesia. Berdasarkan teori Out of Taiwan, imigrasi leluhur dari Taiwan tiba terlebih dahulu di Filipina bagian utara, sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, hingga tahun 2010 Masehi, manusia yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku Utara. Kemudian, terus menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, bahkan hingga ke Madagaskar. Dasar lain dari teori ini adalah dengan pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Penutur bahasa Austronesia adalah bagian bangsa maritim yang bahasanya sangat berpengaruh di Asia Tenggara dan di Indonesia. Berdasarkan teori Out of Taiwan, mereka bermigrasi dari Filipina sekitar 4.500 sebelum Masehi dan menyebar ke pulau-pulau di Nusantara sehingga Pasifik, membawa kebudayaan dan bahasa mereka. Secara fisik, sebagian besar tergolong ras Mongoloid Selatan. Kebiasaan khas mereka meliputi tradisi menato tubuh, kesenian pahat, memiliki tradisi memelihara rambut panjang, menggunakan layar pada perahu, menganut kepercayaan pada nenek moyang. Kehidupan manusia purba pada masa praksara yang berlangsung selama ratusan ribu tahun menyimpan banyak nilai-nilai budaya yang masih relevan hingga masa kini. Kita sebagai manusia modern dapat mengambil nilai-nilai tersebut sebagai bahan refleksi diri demi menjadi manusia yang lebih baik. Berikut merupakan nilai-nilai budaya pada masa praksara di Indonesia. 1. Gotong royong. Dalam buku sejarah Indonesia masa praksara tahun 2015, karya Herimanto, manusia purba hidup secara berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan alam. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleolitikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Kedua, kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreativitas dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Selain itu, manusia purba juga mampu memberi variasi terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia purba memiliki kreativitas dalam menciptakan alat kebudayaan. Ketiga, musyawarah. Pengambilan keputusan manusia purba pada masa praaksara telah dilakukan melalui musyawarah. Meskipun masih dalam tingkat yang sederhana, manusia purba pada zaman Neolitikum hingga zaman logam telah menggunakan budaya musyawarah untuk memilih pemimpin dan menyelesaikan berbagai masalah kolektif. Keempat, nilai-nilai religius. Pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan,
sesuai dengan nilai spiritualitas yang mereka anut. Dalam buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia 1 tahun 1973, karya R. Sukmono, pada masa Neolitikum, manusia purba telah mempercayai adanya alam kehidupan setelah kematian. Pada masa Neolitikum, manusia purba juga mampu menciptakan kebudayaan Megalitikum sebagai bentuk spiritualitas mereka. Kelima, agraris dan maritim. Pada masa praksara, cara kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sedangkan dalam budaya maritim, manusia purba mampu melakukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah potensial yang cocok ditinggali. Hal ini dibuktikan dari persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deltro-Melayu dari wilayah Indochina menuju ke Kepulauan Indonesia.